Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Tafsir Al-Quran rahimahullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Ma'arij. Insyaallah kita akan melanjutkan ayat 11 dan sudahnya. Mari kita membaca bersama-sama ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladzaa nazza'atan lish-shawaa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khayru manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyawmiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghayru ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum bi shahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi
kita sudah membahas pembukaan surat Al-Ma'arij dan kita sudah membahas sampai ayat 10. Masih tentang cerita para pendosa yang sibuk dengan kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman tetapi pengakuannya tidak kuat, sehingga mereka sibuk dengan dosa. Sampai di akhirat mereka ingin menebus ancaman Allah dengan tebusan apa saja yang mereka punya. Seakan mereka mengatakan, terserah, kalau memang aku harus menebus dengan istri, anak, silahkan ambil. Atau menebus dengan kerabat, silahkan ambil. Atau menebus dengan suku, satu suku, kalau mau diambil silahkan ambil. Atau bahkan menebus dengan seluruh dunia dan seisinya. Kalau memang itu bisa menyelamatkan mereka dari azab, mereka akan menebusnya. Inilah cerita mereka. Inilah cerita tentang mereka yang Allah ceritakan dalam ayat 11 dan sudahnya. Allah Subhanahu wa taala firman, yubasyiruna. Basara artinya melihat. Yubasyir artinya ditampakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka, kerabatnya, anaknya, istrinya, keluarganya, sukunya, semua oleh Allah dipertemukan. Mereka bertemu dengan kerabat-kerabatnya, dengan saudaranya, tetapi masing-masing sibuk dengan diri mereka sendiri, sehingga pertemuan mereka tidak saling membantu, karena mereka tidak saling membantu. Ini makna ayat yang Allah ceritakan dalam surah Al-Ma'arij, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari itu pertemuan mereka di antara mereka, ayah, ibu, istri, anak, semua tidak bisa membantu, karena masing-masing sibuk dengan diri mereka sendiri. Ini makna ayat yang Allah sebutkan yubasyiruna. Lalu kata Allah, yawadul mujrimu law yabtali min adab yawmin bibani. Para pendosa itu mereka siap, seandainya diminta untuk menebus, mereka siap dengan apa saja yang mereka punya. Yang penting mereka selamat di alam. Dengan apa? Kata Allah, dibani, dengan anaknya. Jadi seandainya diminta anaknya, ambil. Yang penting aku jangan jalan.
atau istri. Bahasa Arabnya istri di sini disebut azwaj, tapi dalam Al-Quran disebut sahibah. Di sahibah itu kawan atau ya, kawan dekat. Di sahibah itu maksudnya adalah istri. Karena istri selalu menemani suami. Jadi di sini Bapak Ibu bahwa seorang istri seharusnya selalu menemani suami. Jadi jangan sampai menjauhi suaminya. Jadi Allah sendiri menyebutkan dalam istilah swahibah. Kata Allah, wa swahibatihi. Bahkan seandainya mereka diminta, mau enggak kamu menembus dengan istrimu? Kalau itu diminta, kata Allah, mereka mau. Silakan ambil. Yang penting jangan sampai aku diadab. Bahkan kata Allah SWT, ini istri yang paling dicintai. Bapak Ibu Allah, malah digambarkan di sini bahwa seharusnya seorang laki-laki yang baik, dia akan selalu menganggap istri ini adalah yang mahal hidupnya. Sungguh suami tidak baik ketika ternyata dia mudah meremehkan istrinya. Perhatian kata Allah, bahkan termasuk istri sekalipun yang dia sangat cintai, yang dia sangat hargai, dia akan menebus kalau itu memang bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Kok akan istri? Saudara kandung mereka. Jika itu diminta, mereka mengatakan, silakan ambil. Kata Allah, wa sahibatihi wa banihi. Bukan hanya istri, bukan hanya saudara kandung. Kalau dia meminta kerabatnya, keluarganya, satu famili, satu pohon keturunan, disebut fasilah. Jadi di sini kan biasanya di dunia itu ada satu pohon kerabat keluarga besar. Kalau itu memang menjadi tebusan dan dengannya bisa selamat dari azab, ambil, kata Allah. Itu disebut dengan istilah fasilah. Wa fasilatihi allati tuwi. Dan keluarganya, kerabatnya, familinya, ambil. Yang penting aku jangan diadab. Suku termasuk juga di sini. Jadi keluarga, marga, suku masuk dalam fasilah. Ambil. Bahkan kata Allah, kok akan itu semua? Seandainya dia punya dunia dan seisi, dan seluruh manusia di muka bumi ini tak kerabat dia, keluarga dia, diminta dia menebus itu semua, dia akan menyerahkannya. Allah firman, wa man fil ardi jami'a, wa man fil ardi jami'a, dan semua penduduk bumi. Kalau itu disebutkan tebusan, ambil. Yang penting aku selamat dari azab. Kata Allah, summa yunji, summa kemudian yunji, selamat dari azab. Bapak Allah, inilah kondisi yang
dialami para berdosa. Maksudnya apa Pak? Allah, ini untuk menunjukkan bahwa betapa mereka sesampainya di akhirat mereka ketakutan, sampai mereka rela menebus dengan apa saja yang mereka miliki. Makna kedua, betapa azab Allah sangat pedih, sehingga mereka saking takutnya terhadap azab tersebut, mereka rela menembus dengan apa saja. Perhatian kata fasilah dalam bahasa tafsirnya ya, saya sebutkan dari awal. Yubassarunahu ay yubsir al-ahma ba'dhum ba'dhum. Mereka melihat al-ahma di sini kerabat atau kawan terdekat, sahabat terdekat. Ba'dhum ba'dhum antara mereka. Kemudian yata'arafun, mereka saling kenal yata'arafun, tapi wala yatakallamun, mereka tidak saling bicara. Semua sibuk dengan diri sendiri, bicara sedikit, tapi setelah itu tidak berbicara. Karena semua ketakutan. Yawaddu yatamanna, berangan-angan. Al-mujrim al-kafir. Jadi mujrim di sini diambil dari kata al-jurm, dosa. Mujrim pelaku dosa, identik dengan orang kafir. Mengapa? Karena dia ingkar kepada Allah SWT. Sahibah zaujah, istri. Ini menunjukkan bahwa seorang istri harus selalu menemani suami. Fasilah asyirah, kerabat, keluarga, suku. Kenapa? Lifaslihi minha, karena dia keluar dari keturunan itu. Artinya dia bagian dari keturunan itu. Dia muncul dari keturunan itu. Jadi al-fasl artinya muncul, memisahkan diri menjadi sebuah pribadi yang khusus. Dia termasuk salah satu nasab dari keturunan itu, disebut al-fasilah. Tu'wi tadumuhu artinya yang bergabung dengannya, tempat dia berlindung, tempat dia bersama-sama. Berarti seseorang selalu mengutamakan kerabatnya. Benar. Ini kejadian. Kalau seorang jadi pejabat, dia punya kesempatan untuk bisa mengangkat orang lain, maka yang dia utamakan siapa? Keluarganya, kerabatnya. Di sini lebih. Makanya Bapak Ibu, seringkali relasi mengalahkan semua kualitas. Jadi seorang boleh cerdas, hebat, tapi kalau tidak punya relasi, tidak jadi apa-apa. Tapi ada orang yang biasa saja, tidak cerdas, biasa saja. Tapi karena punya relasi, jadi seringkali kerabat, keluarga itu diutamakan. Kata Allah, nanti yang di kiamat semua itu
dia abaikan. Dia siap mengorbankan semua itu demi untuk keselamatan diri dari api neraka. Wa ma fil ardi jami'an semua yuji. Ini di sini tidak ada penjelasan tentang itu. Yang jelas maksudnya adalah wa ma fil ardi jami'an semua yuji, dan semua di muka bumi kalau itu bisa menjadi tebusan, tebus. Seperti seorang punya uang sekian miliar, sekian triliun. Hari itu taruh dari nyawa. Dokter mengatakan, Bapak, penyakit Bapak tidak disembuhkan kecuali Bapak bayar 1 triliun. Dia punya apa jadinya? Kalau memang gagal, jangan bayar. Tapi kalau berhasil, Bapak bayar. Maka dia siap bayar 1 triliun demi untuk keselamatannya. Jadi nanti di akhirat demi untuk jangan sampai tersentuh api neraka, siap membayar. Tapi sayang, alam akhirat tidak seperti alam dunia yang berlaku untuk menyogok atau terus-menerus. Di sana tidak berlaku yang dosa tak dosa. Nah, di sini juga pelajaran bahwa di akhirat tidak berlaku terus-menerus. Apa yang bisa mereka lakukan di dunia itu tidak berlaku di akhirat. Di dunia seorang bisa menebus dengan membayar mahal asalkan diringankan hukumannya, itu bisa. Tergantung apa kata hakim. Makanya Allah di antara penghasilan yang paling Allah tegur dalam Al-Quran itu penghasilan para hakim. Wah, itu penghasilan darah. Karena mereka seringkali berani meringankan hukuman demi untuk disogok. Tapi di akhirat tidak berlaku. Gimana? Hah? Ya. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang api neraka. Bahwa api neraka ini sangat pedih. Dari ayat 15 sampai ayat 15. Kalla innaha lawah. Sekali tidak. Sungguh api neraka itu adalah api yang bergejolak. Lawah sama dengan al-lahab. Nar al-lahab membara, menggejolak. Maksudnya apa? Dia siap menyambut capena calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka. Maka dia membara, siap menyergap para makan harta haram, para makan sogok, para koruptor yang mereka sibuk berdosa dan maksiat, siap. Kalla innaha lawah. Innaha ay an-nar. Kembali kepada api neraka.
Lago ismun di Jahannam. Salah satu nama neraka Jahannam adalah lago, karena dia membara. Jadi kalau kita hanya membaca terjemahannya, kita hanya diartikan itu membara. Tapi dari tafsirnya ini ternyata Allah sendiri memberikan nama. Salah satu nama neraka Jahannam adalah lago, ismun di Jahannam. Kenapa? Li'annaha tatalabba, karena dia membara, tatalabba. Untuk siapa? Al-kufar, untuk orang kafir. Jadi kalau sudah bertemu dengan orang kafir, seperti api ketemu bensin. Jadi bensinnya itu orang kafir. Para pendosa langsung dia membara. Coba ibu atau bapak nanti ambil api, terus dekatkan bensin, langsung dia menyambarnya. Nah sama, jadi neraka ini nggak pakai bensin, iya. Bensinnya apa? Para pendosa. Begitu ketemu dengan para pendosa, dia seperti api dengan bensin. Karenanya Allah menyebut bahwa innaha lago. Jadi salah satu nama dari api neraka Jahannam itu lago. Kenapa? Sifatnya membara. Begitu ketemu dengan bahan bakarnya, dia membara. Nah ini Bapak-Bapak, bahasa Arab bahan bakar adalah waqud. Bahasa Arabnya bahan bakar adalah waqud. Nah, Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran bahwa bahan bakar neraka itu bensin, tidak. Tapi bahan bakarnya adalah manusia. Perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Waqud, bahan bakarnya. Jadi begitu ketemu dengan bahan bakar yang itu berupa manusia, di sini manusia yang kafir, berdosa. Yang kedua, batu. Maksudnya batu-batu mereka sembah. Jadi Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah berupa patung-patung, batu juga ketemu di sana. Jadi Allah dan para mereka mengatakan kepada mereka, ini Tuhan kamu yang kamu sembah, kita tolong sama dia. Mereka tidak sembah. Tuhan mereka sembah. Mereka mengatakan, bantu kamu Tuhanku, aku sembah kamu. Aku ikut terbakar di sini. Waquduhan nas wal hijarah. Kemudian Allah, sifat neraka yang kedua, dia membuat kulit menjadi terpanggang, hangus, dan lepuh.
dia terkelupas. Bahasa Arabnya naza yanza, mencabut, mengelupas. Ada terjemahnya nazza'atan bisyawar, mengelupaskan kulit kepala. Lihat tafsirnya. Syawwatun, nih, jadi syawwa jamak daripada syawwatun. Jadi syawwatun, syawwatani, syawwa. Syawwatun, syawwatani, syawwa. Jadi jamaknya syawwa. Maksudnya adalah jildatul ras, kulit kepala. Ya Allah. Jadi ketika mereka di neraka, kepalanya tinggal satu orang, terkelupas mukanya, terkelupas semua kepalanya. Alhamdulillah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana pemandangan ketika itu. Kenapa kok kepala? Karena di sini selalu diisi dengan perencanaan busuk, membunuh orang Islam, menghancurkan orang Islam, mengedomba orang Islam, semua rencana busuk di sini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan di sini. Dikatakan kepala karena dia yang mengatur tangan untuk melakukan sesuatu, mengatur kaki untuk melangkah, semua di sini otaknya. Maka ini yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan bahwa mereka akan disiksa sampai kulit kepala terkelupas dan tidak ketahuan bentuknya. Kotak kacil itu wajah menakutkan. Karena apa? Di dunia mereka suka nakut-nakuti orang Islam, orang beriman dengan nakut-nakuti, dituduh-tuduh orang beriman. Karena mereka orang baik-baik, mereka didolimi, orang yang patuh didolimi, orang baik didolimi, dan mereka lemah. Maka semua yang mereka rencanakan Allah bongkar dan Allah kelupas itu kulit kepala. Nazza'atan bisyawwa. Kita lanjutkan nanti setelah berbicara. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa neraka ini seperti manusia yang memanggil-manggil. Jadi dia berbicara, memanggil para penghuninya, seperti kalau Bapak Ibu ke pasar, orang-orang berlomba-lomba menawarkan jualannya sambil dia memanggil, ayo Pak, coba Bapak Ibu datang ke toko HP misalnya ya, ke Ambasador atau Fatmawati, Bapak Ibu coba lewat di situ. Mereka selalu menyebut, ada apa? Ada yang bisa bantu Pak? Mereka mengulang-ulang itu kata-kata itu, memanggil. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala
neraka ini memanggil. Bahasa Arab memanggil da'a yad'u. Kata Allah, tad'u. Mereka memanggil dia. Ayo masuk, silakan masuk. Ayo. Mereka memanggil seperti makhluk hidup. Tapi yang Allah panggil adalah orang-orang yang punya ciri berikut. Yang pertama, dia selalu berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arab berpaling adalah adbar anil iman. Berpaling dari iman. Di sini Imam Suyuti menyebutkan bagaimana cara neraka memanggil. Dia mengatakan ilayya, ayo masuk, ilayya. Di antakut ilayya. Jadi kalau bahasa Arab ilayya maksudnya ayo datang kepadaku, ayo kunjungi aku, ayo masuk. Ilayya. Ya Allah, inilah neraka. Adbarah berbalik sama, tawalla juga berbalik. Jadi di sini kalau adbarah dia melengos, ya. melengos dari iman. Tawalla berpaling dari iman, berpaling dari kebaikan. Ada kesempatan untuk mentaati Allah. Dia mampu untuk mentaati Allah, tetapi dia tidak mau. Contoh seperti ini banyak sekali. Orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak berbuat baik, menghindar. Tetapi malah dia memburu kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ciri yang kedua adalah jamaah. Maksudnya apa? Mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Al-mal. Jamaah al-mal. Dia merasa bahwa dengan mengumpulkan harta dia aman. Dia jadikan harta sebagai bentengnya. Jemaah, orang mengumpulkan harta dua macam. Ada yang mengumpulkan harta tapi untuk berbagi, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu yang lemah. Ini ahli surga. Tapi ada orang yang mengumpulkan harta untuk disimpan-simpan, dinikmati sendiri. Nah, orang yang menyimpan-nyimpan harta adalah seperti orang yang memasukkan harta itu dalam satu tempat, satu kantong, dan disimpan dengan kuat, jangan sampai keluar lagi. Nah, ini oleh Allah digambarkan dengan fa'au'a. Maksudnya amsakahu fi wi'aihi wa lam yu'addi haqqallahi minhu. Dia memegangnya, dimasukkan dalam satu kantong atau tempat, dan dia tidak membayar zakat, tidak membayar infak, tidak membantu orang lemah. Inilah ciri penghuni neraka. Pertama apa? Adbarah wa tawalla. Apa yang pertama? Adbarah wa tawalla. Yang kedua, jama'al mal fa'au'a, menyimpan harta lalu dia menyimpannya dan tidak memberikan kepada
yang berhak. Lalu Allah Subhanahu wa taala dari ayat 19 sampai ayat 35 ini cerita tentang manusia. Manusia yang suka mengeluh, manusia yang suka kecewa kalau mendapatkan kebaikan dia sibuk berdosa, tapi ketika dia dapat keburukan atau musibah atau bencana dia kecewa, mengeluh. Ini rata-rata manusia. Lalu Allah sebutkan manusia seperti ini adalah manusia yang tidak stabil. Kalau diberi kesenangan, berbuat dosa. Diberi kemudahan, berbuat dosa. Tapi kalau diberi bencana, kecewa, mengeluh. Inilah manusia yang tidak stabil, dan ini kebanyakan manusia seperti ini. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Ciptakan berkeluh kesah, ditimpa usaha berkeluh, mendapat kemudahan kikir. Di sini saya jelaskan doa karena sudah jelas ini berkeluh kesah. Ini penjelasan mengenai ilmu nahwu. Di sini juga saya jelaskan panjang oleh Imam Suyuti, diberi keburukan ya mengeluh. Kapan waktu masih syar, mengeluh ketika ditimpa dosa. Jazua waktu masih syar, waktu pada saat masih syar dikena bencana, dia mengeluh. Kemudian wa idza masal khair manu'a bakhil, pikir. Kapan waktu masul khair, ketika diberi kemudahan. Maksudnya ay al-mal, diberi harta. Bakhil kemana? Bakhil di hak hilal, bakhil untuk membayar hak Allah. Contoh misalnya ini, Pak, harga rumah sekarang berapa? Ya, 100 juta, ya kan? Oke. Sudah punya rumah, dia bikin lagi. Harganya berapa? 100 juta. Kenapa kok berani mengeluarkan uang seperti itu untuk dirinya sendiri? Tapi kalau untuk Allah, cari kerecehan yang paling kecil. Kalau dia punya uang yang bagus-bagus, baru keluar dari bank, ini dikasihkan yang lecek-lecek. Ini lecek, kasihkan. Jadi kalau untuk Allah yang sedikit jelek, tapi untuk dirinya 100 juta, 100 juta, nggak pikir-pikir. Perhatikan, itulah sebab manusia. Tapi apa kata Allah? Supaya kamu stabil, tidak menjadi manusia seperti ini, lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, perbanyak salat. Al-musalli illa al-musalli, lakukan salat. Semakin seorang rajin sholat, semakin dia dekat kepada Allah, maka dia akan semakin mudah akan merasakan aman. Kenapa? Merasa bersama Allah SWT, maka dia akan stabil. Maksudnya al-mu'minun, jadi orang-orang yang sholat
Yang kedua, nah ini masih tentang sholat, yaitu sholatnya daimun. Daimun artinya muwadzibun, terus menerus, bukan semaunya. Sekarang lagi musim orang sholat semaunya. Kalau lagi nggak mood, nggak sholat. Ada moodnya sepekan sekali, setiap hari Jumat ikut. Yang lain nggak sholat. Ada yang moodnya setiap hari raya, pas hari raya ikut sholat, tapi selain nggak sholat. Bahkan ada orang yang rajin sholat tarawih di Ramadan, tapi dia selama hidupnya tidak pernah sholat fardu. Jadi moodnya sholat tarawih doang. Kata Allah, daimun, sholat yang terus menerus. Bahasa Arabnya muwadzibun, muwadzibun, artinya terus menerus. Karena orang yang terus menerus sholatnya, dia akan selalu bersama Allah. Dia tenang jiwanya, tidak pernah pelan seperti orang yang tadi. Yang kedua, dia sadar bahwa dalam harta yang dia punya itu ada hak orang lain, yaitu zakat. Wa huwa zakat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dia tahu bahwa dalam hartanya ada hak orang lain. Dia punya kelebihan harta, ini milik orang lain, dia bayarkan. Itulah zakat. Mau nambah lagi, infak, silakan. Itu sukarela. Untuk siapa? Pertama, untuk as-sa'il, orang yang minta-minta, dia tidak mampu, bukan profesi. Ya, ada minta-minta profesi, ya. Di sini memang dia tidak mampu. Yang kedua, orang yang tidak punya tetapi dia tidak minta, disebut al-mahrum. Tidak punya, tapi dia tidak minta. Dari mana ketahuannya? Dari saudaranya atau dari sahabatnya yang dekat. Dia tahu di rumah tidak punya apa-apa, tapi dia tidak minta. Akhirnya kawan cerita, orang membuat begini kawan saya. Nah ini disebut al-mahrum, al-muta'affif anis su'al. Dia al-muta'affif artinya dia tidak minta, menahan diri untuk minta. Al-muta'affif anis su'al, padahal dia tidak punya apa-apa. Berdasarkan ini, Bapak Ibu, bahwa rezeki itu pasti datang, sekalipun seorang tidak minta. Sekali lagi, ini kaidah. Rezeki itu pasti datang, kalau memang itu rezekinya, sekalipun dia tidak minta. Karenanya, jangan menjadi orang yang minta, jadilah orang yang memberi. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun min sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa itu yang pertama? Salat. Yang terus. Yang kedua, membayar zakat. Membayar zakat untuk orang-orang yang minta atau tidak minta, tapi dia tidak mampu. Yang ketiga, dia membenarkan kepastian dari kiamat, kepastian dari pembalasan. Dia yakin akan ada hari kiamat, tapi yakinnya menggerakkan dia untuk beramal. Seperti seorang mahasiswa yakin akan ada ujian, maka dia bersiap-siap. Bukan seperti mahasiswa yang yakin ada ujian tapi tidak bersiap. Itu bukan yakin, tapi dia tahu
tahu ada ujian tapi tidak bersiap-siap. Yang satunya yakin ada ujian, dia bersiap-siap. Banyak orang Islam beriman terhadap akhirat tapi tidak beramal. Nah, oleh Allah disebutkan bahwa ini orang yusaddiqun biyaumiddin. Yusaddiqun biyaumiddin. Dia membenarkan. Maksudnya bersiap-siap. Yaumuddin artinya yaumul jaza. Hari pembalasan. Dan jaza artinya pembalasan. Bahwa dia akan dibalas amalnya. Orang yang yakin akan adanya hari balasan, maka dia stabil. Dizolimi, tenang. Kenapa? Nanti dibalas oleh Allah. Gitu. Nggak pasti. Beruntung, tenang. Tidak sombong. Kenapa? Orang sombong dia akan dibalas oleh Allah. Jadi dia stabil. Kenapa? Karena ada balasan dalam akhirat. Dia takut akan siksa Allah. Maka dia tidak berbuat dosa. Kemudian oleh Allah sebutkan bahwa mereka yang yakin adanya alam akhirat ini, dia muncul di dalam hatinya rasa takut. Bahasa Arab takut musyrikun. Musyrikun artinya khaifun. Jadi takut diadab oleh Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berangkat umroh jam 4 pagi, di airport sudah jam berapa? Hah? Jam 1, ya? Tidur enggak? Enggak tidur. Kenapa? Takut. Takut apa? Ketinggalan pesawat, ya kan? Coba, kira-kira ada nggak yang begitu takut ketinggalan tahajud sampai jam 1 nggak tidur dia? Kenapa nggak tidur, Pak? Takut ketinggalan tahajud. Jadi orang yang takut akan bersungguh-sungguh. Nih, khaifun. Jangan orang takut urusan Allah, tapi takut urusan dunia. Selalu begitu. Bapak Ibu coba malam-malam datang ke pasar minggu, itu mereka sepanjang malam nggak tidur. Ya Allah. Kenapa? Takut tidak dapat untung dalam dagangannya. Bekerja sepanjang malam. Tapi coba urusan baca Quran. Wah, malam ini takut saya nggak kebagian baca Quran. Ternyata takut. Padahal kata Allah, orang yang diadab oleh Allah Taala, dia tidak akan pernah merasa aman. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sungguh azab Tuhan mereka tidak dapat mereka merasa aman darinya. Artinya dia pasti datang. Kalau di dunia, ini Pak, di dunia, kalau Bapak Ibu dekat dengan seorang pejabat tinggi, Bapak Ibu merasa aman. Contoh, dulu nih, di zaman Pak Harto, dulu, jadi ada seorang dekat sama Pak Harto. Dia sengaja melanggar lampu merah dan ditangkap polisi. Sengaja, karena dia dekat sama Pak Harto. Sengaja melanggar. Terus dia pas lampu merah masuk, berangkat. Dikejar oleh polisi. Pas dikejar oleh polisi, dia langsung diam, berhenti, dibuka jendela sedikit. Dia tanya, pengen lama jadi polisi jadi tak? Perhatikan. Jadi
merasa aman. Kenapa? Karena punya backing. Kata polisinya, maaf. Padahal jelas salah, tapi dia merasa aman dan hukuman. Kenapa? Dekat dengan orang kuat. Nah itu. Tapi kata Allah, di akhirat kamu tidak akan pernah merasa aman dari azab Allah. Siapa? Silahkan kau punya backing, punya pasukan, punya apa? Walaupun tidak akan bisa kamu tidak. Woi, makmur nuzul turunnya. Artinya dia pasti datang, pasti turun. Tidak akan bisa merasa aman dari datangnya azab Allah SWT. Kemudian yang keberapa? Tadi yang pertama apa? Sholat. Yang kedua bayar zakat. Yang ketiga, yakin akan hari kiamat. Terus yang keempat, takut akan azab Allah. Nah, yang kelima ini dia, menjaga kemaluan dari perzinahan. Ini yang sekarang kita tiba di sebuah zaman di mana perzinahan yang biasa. Kalau orang kafir kita enggak bicarakan, tapi ini orang Islam dia sudah tidak punya rasa malu. Kata Allah, walladzina li furujihim hafizun. Dia menjaga kemaluannya dari perzinahan. Maka orang yang hidup dalam perzinahan tidak akan pernah stabil hidupnya. Mereka serba emosional. Makanya Allah banyak sekali pembunuhan dalam perzinahan. Mereka adalah orang-orang yang sudah kotor. Jadi dalam pikiran mereka, aku sekalian, aku sudah terlanjur kotor, maka kotor saya. Jadi jahat sekali. Aku sudah terlanjur dosa, sekarang berbuat dosa. Makanya banyak pembunuhan di sini. Begitulah Allah manusia ketika sudah sibuk dengan dosa. Kecuali mereka yang melakukan itu, artinya melakukan hubungan kepada jalan yang halal. Siapakah mereka itu? Istri, azwaj, atau budak, atau malakat aymanuhum. Ini budak. Pak Ustaz, kok masih ada hukum perbudakan? Iya. Allah tidak menghapus hukum perbudakan. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa mungkin suatu saat dunia ini akan memperlakukan perbudakan. Maka kalau Allah hapus, nanti Islam ini nggak punya hukum. Bagaimana memperlakukan mereka? Sudah hapus. Perhatikan, teman-teman. Sekarang ini, di zaman sekarang ini, sebetulnya di tengah-tengah mereka, orang-orang Barat, kafir, mereka sedang secara bertahap memperlakukan perbudakan. Banyak kaum wanita yang diperbudak untuk tujuan-tujuan seksual. Mereka diletakkan dalam satu budak. Setelah itu mereka dikirim rental sebagai rental, namanya rental wanita. Ini berlaku para pelanggan dari negara-negara maju. Jutaan dikirim ke Amerika, ke Israel. Itu rata-rata yang dikirim rentalnya dari Thailand, Indonesia, Filipina, itu banyak. Jadi ada semacam sebuah gerbong internasional, itu gerbong rental mereka. Ini perbudakan sebetulnya. Nah, Islam gimana cara menyikapinya? Makanya seperti ini. Tapi dulu maksud dari perbudakan ini adalah jika suatu saat terjadi seperti ini, maka Islam ada hukumnya. Allah tidak hapus. Tapi dalam Islam
kita diajarkan untuk memerdekakan budak. Itu suatu amal kebaikan. Makanya di setiap kapal diajarkan kita untuk memerdekakan budak. Namun hukumnya tetap Allah jaga. Karena Allah tahu bahwa suatu saat mungkin manusia akan melaksanakan itu lagi. Nah ini jika ada, maka hukumnya ada. Jadi yang diharapkan oleh Allah istri, kemudian budak yang dia miliki. Lalu kata Allah, siapa yang menyimpang itu, maka dia telah menyimpang. Adun al-mutajawizul halal bil haram, yaitu orang yang menyimpang dari yang halal ke yang haram. Jadi yang tidak melakukan kepada istrinya atau kepada yang tadi itu kepada budak, berarti dia telah berzina. Kata Allah, "Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika orang yang mencari melakukan hubungan di luar yang itu, berarti dia telah menyimpang. Menyimpang dari mana? Al-mutajawizun al-halal bil haram. Dia tinggalkan yang halal, dia pilih yang haram. Jadi inilah orang-orang yang stabil. Jadi orang stabil itu tidak melakukan zina, tidak berzina. Setelah itu yang ke-6, dia menjaga amanah. Walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Maksudnya apa, Bu? Amanah agama, amanah iman. Nih, maktamalu alaihi min amri din wa dunya. Yaitu amanah agama, amanah iman, dan amanah dunia. Kalau dia dikasih amanah sebagai pejabat, sebagai direktur, sebagai staf, semuanya itu dia menjaga amanah. Termasuk janji, wa ahdihim, janji, ahdihim al-maqhud alaihim, yang dia berjanji wajib dipenuhi. Al-maqhud alaihim fi dzalika. Al-maqhud artinya yang diambil, dan sebaliknya maksudnya yang wajib dia penuhi. Dia berjanji, maka dia penuhinya. Ra'un, dia menjaga, bersungguh-sungguh untuk menjaga. Hafidhu, menjaga amanah, baik urusan agama, iman, dan urusan dunia, dan menjaga janji yang dia berjanji karena dia memenuhinya. Yang ke-7, dia kalau diminta bersaksi, dia memberikan kesaksian yang benar, bukan karena disogok. Ini juga termasuk mafia. Mafia peradilan sekarang itu adalah banyak transaksi yang dibuat-buat, tergantung berapa bayarannya. Ini juga termasuk bagian dari penyimpangan. Walladzina hum bi syahadatihim, syahadat, kesaksian. Qaimun yuqimunaha wa la yuqimunaha. Dia memberikan kesaksian yang jujur, bukan menyembunyikan. Bapak Ibu, Allah, sekarang banyak sekali kesaksian yang bohong. Orang sudah jelas melakukan korupsi, malah disembunyikan, diselamatkan, dan bahkan sengaja tidak diambil itu, tidak diperiksa. Kenapa? Karena sudah ada permainan belakang, menghindar. Tapi ada orang yang tidak terbukti, malah dituduh-tuduh sebagai bermacam-macam yang terjadi sekarang seperti itu. Penutup oleh Allah sebutkan bahwa ciri orang stabil, dia tidak berimbang, tidak terombang-ambing oleh kegelisahannya. Yang ke-8 itu dia selalu menjaga sholat, menjaga pakaiannya dari najis, menjaga waktu yang sudah terlambat, menjaga sholat berjemaah di masjid, menjaga
Di awal waktu ini semua anak yuhafidun. Ini adabnya fi awqatiha. Kata Imam Suyuti, yaitu melaksanakannya pada waktunya. Yuhafidun artinya di adabnya fi awqatiha, dengan melaksanakannya di awal waktu, dengan berjamaah. Siapakah mereka? Ulaika fi jannatin mukarramah. Mereka adalah ahli surga yang dimuliakan oleh Allah surga. Berdoa saya mohon izin sekaligus saya tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.